Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sritik, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SD Negeri Purworejo 4 Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik kali ini mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan tersebut tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar. Dalam modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang paling mendasar adalah terkait dengan etika. Karena etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan harus bertanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, dalam proses pembelajaran kita sering dihadapkan pada dilema etika. Kita harus mampu mengatasinya dengan tepat agar dapat tercipta suasana yang aman dan nyaman. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ketiganya disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan menggunakan nilai dan prinsip yang tepat, maka dapat diambil keputusan yang adil, bijaksana, dan berdampak positif bagi lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa perselisihan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran pasti akan dihadapkan pada suatu masalah. Sebagai pemimpin pembelajaran harus peka terhadap semua masalah yang muncul dan mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Maka keputusan yang diambil haruslah mampu menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengambilan keputusan harus mengutamakan kebutuhan belajar murid dan juga pembentukan karakter melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, maksud dari kutipan tersebut adalah pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku etis individu. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi harus memiliki etika. Dengan etika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, akan terwujud proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga pemimpin pembelajaran dapat membuat keputusan yang cerdas, beretika, dan berkeadilan. Berikut rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi ini menegaskan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberi teladan yang baik dalam pengambilan keputusan. Ingarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ing madya mangun karso. Sebagai pemimpin, dalam pengambilan keputusan harus mampu memberikan motivasi atau bimbingan, Tutpuri Handayani, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai kebajikan sangat mempengaruhi kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan, seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif,
reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan diambil dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang terjadi. Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini dan dibudidayakan dalam lingkungan sekolah agar kedepannya semua murid kita menjadi orang bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan dari coaching adalah menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh seorang pendidik. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarah kepada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan berdasarkan pada potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang dimiliki, agar mampu mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Seorang guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika, karena dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan berpengaruh pada keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran akan sangat mempengaruhi pendidik dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral, karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam menganalisis kasus dilema etika atau rujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas dan diperkuat, mana pula nilai yang mungkin harus dikalahkan. Dilema etika harus dianalisis menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain tersebut adalah mitra kita, bukan saingan. Tugas seorang pendidik yaitu membantu murid-muridnya menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Hal ini akan mendorong kolaborasi antar murid, guru, serta orang tua. Lingkungan tersebut dapat tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergi dari para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya tentu banyak. Salah satunya adalah tidak ada komunikasi dan keterbukaan pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, sehingga membutuhkan suatu kejelian dalam analisisnya. Hal ini dapat menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti
individu lawan kelompok atau individual versus community, keadilan lawan kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau trust versus loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil yaitu harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi murid yang berbeda-beda sesuai kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena hal ini akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita. Pepatah Jawa mengatakan, guru iku digugu lan ditiru. Artinya, ucapan seorang guru dipercaya oleh murid dan perilaku seorang guru akan menjadi contoh untuk murid. Hal ini akan membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh seorang guru akan mempengaruhi murid-muridnya dan memberikan pengaruh besar dalam hidup mereka di masa depan. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara. Berpegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensi yang dimiliki murid. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang materi modul 3.1 ini adalah tentang perbedaan dilema etika dan rujukan moral yang dapat dilihat dari latar belakang kasusnya. Jika keduanya sama-sama benar, termasuk dalam dilema etika. Namun jika pilihan antara benar dan salah, termasuk dalam rujukan moral. Terdapat penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul 3.1 ini adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul-modul lain yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Namun, sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Perbedaannya adalah
Saat mempelajari modul ini ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya analisis melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan penghasilan keputusan terlebih dahulu. Dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya baru memahami bagaimana cara menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, karena hal ini tidak bisa dihindari. Terkadang kita juga harus memunculkan opsi trilema, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini sangatlah besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, karena menurut saya itu yang terbaik. Namun setelah mempelajari modul ini, saya baru tahu bahwa dalam pengambilan keputusan perlu adanya analisis kasus dengan pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sebagai seorang individu, modul 3.1 ini sangat penting karena dengan mempelajari modul ini, saya bisa memahami bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sebagai seorang pemimpin, modul ini juga sangat penting karena dengan modul ini saya bisa menentukan keputusan yang tepat yang menyangkut kepentingan orang banyak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Demikianlah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.